Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Agustina dari kelas manajemen malam 3 semester 5 asal kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya sedang mendapat tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Sebelum saya membahas apa saja dampak dari penerapan sistem informasi bagi perusahaan atau organisasi, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu pengertian dari SIM, unsur-unsur dari SIM, peranan SIM, tujuan SIM, serta dampak dari penerapan sistem informasi tersebut. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian atau definisi dari SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian subsistem di mana subsistem tersebut mendukung tercapainya sasaran sistem informasi manajemen dan organisasi. Sebagian dari subsistem berperan hanya dalam satu kegiatan atau lapisan manajemen, sementara yang lainnya itu berperan ganda. Selain memiliki subsistem informasi, SIM juga menyeluruh dalam arti mencakup sistem informasi formal maupun informal yang baik dilakukan secara manual ataupun komputerisasi. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari sistem informasi manajemen. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada unsur input, yang artinya menerima data sebagai masukan. Yang kedua itu ada unsur proses, artinya memproses data dengan melakukan perhitungan dan penggabungan unsur data. Yang ketiga itu ada unsur output, yang artinya menerima atau memperoleh informasi sebagai keluaran. Selanjutnya, peranan dari sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan karena sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya sebuah perusahaan. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil pasti mempunyai sistem informasi yang berbeda. Tapi itu tergantung dari kebutuhan dan masalah apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kalau untuk saat ini penerapan sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan pasti melibatkan penggunaan komputer untuk membantu mengolah data yang ada untuk menjadi informasi yang dibutuhkan. Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan menjadikan suatu perusahaan menjadi berkembang dengan sangat pesat. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin komplekslah pengelolaan sistem informasi karena data yang diolah menjadi semakin banyak dan bervariasi. Selanjutnya itu ada tujuan utama dari sistem informasi manajemen, yaitu dirancangnya suatu sistem adalah dapat digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dan juga dapat digunakan untuk menyajikan berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen. Apabila sistem informasi berjalan dengan baik, maka sistem tersebut dapat digunakan dengan baik oleh para pemakainya. Sistem informasi manajemen dengan berbagai cara mampu meningkatkan produktivitas, antara lain seperti kemampuan melaksanakan tugas rutin seperti penyajian dokumen dengan efisien, mampu memberikan layanan bagi organisasi internal dan eksternal, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terduga. Selanjutnya itu ada manfaat sistem informasi dalam suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Selanjutnya itu yang kedua ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis, seperti penggunaan ATM. Di dalam perbankan,
merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem ini. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka juga berlangsung beberapa tahun. Selanjutnya itu yang ketiga ada membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk membuat basis informasi strategis yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung strategi bersaing perusahaan. Informasi ini merupakan aset yang sangat berharga dalam meningkatkan operasi yang efisien dan manajemen yang efektif dari perusahaan. Misalnya contoh, banyak usaha yang menggunakan sistem berbasis komputer tentang konsumen mereka untuk merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk baru kepada konsumen. Selanjutnya itu ada dampak penerapan sistem informasi bagi perusahaan atau organisasi. Kalau dampak itu pasti ada yang negatif, ada yang positif ya. Kita akan membahas dampak positif dari sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada sistem informasi dapat menjalankan kalkulasi atau perhitungan lebih cepat. Yang kedua itu sistem informasi membantu perusahaan belajar lebih banyak mengenai pola-pola pembelian dan kesukaan-kesukaan pelanggan. Yaitu ada memberi efisiensi melalui layanan seperti ATM, telepon, atau pesawat udara terkontrol, komputer, dan pelabuhan-pelabuhan udara. Selanjutnya itu ada sistem informasi memberi kemajuan dalam bidang kesehatan seperti pembedahan, radiologi, dan monitoring pasien. Selanjutnya itu ada internet mendistribusikan informasi secara cepat dan ke jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari sistem informasi manajemen. Yang pertama itu dengan mengotomasi aktivitas yang biasa dikerjakan oleh manusia, maka sistem informasi dapat mengeliminasi pekerjaan atau mata pencarian. Yang kedua itu sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan rincian data pribadi seseorang yang berarti melanggar privasi. Selanjutnya itu ada sistem informasi digunakan di banyak aspek kehidupan sehari-hari sehingga dapat menghentikan bisnis dan layanan transportasi, melumpuhkan komunitas dan hubungan personal. Selanjutnya itu ada penggunaan sistem informasi secara berlebihan dapat mengakibatkan stres tubuh dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Terakhir itu internet dapat digunakan untuk distribusikan produk-produk bajakan seperti perangkat lunak, buku, artikel, dan properti intelektual lainnya. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang dampak penerapan sistem informasi bagi perusahaan atau organisasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.